Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Betapa terkejutnya Dewa Maling Baju Hitam saat mengetahui Wiro Sableng alias pendekar kapak maut Naga Geni 212 mendatangi dirinya. Akankah terjadi pertarungan di antara mereka? Yuk langsung saja disimak video berikut ini. Dewa Maling berpaling pada Wiro dan bertanya, "Bagaimana? Kau bersedia ikut kami ke tempat sepasang iblis betina guna merampas tombak Trisula?" "Ih, siapa sudi?" saut Wiro tegas. "Kau, Pak, manusia licik, juga kawan kamu yang tiga ini, dan aku tetap yakin bahwa senjata mustika itu ada padamu. Kalau begitu, bersama keyakinanmu itu." "Haa!" bentak satu suara di belakang pendekar 212. Satu benda kemudian terdengar bersiul ke arah pemuda ini. Tanpa menoleh, dari suara sambaran angin, Wiro Sableng dapat mengetahui bahwa menyerangnya dari belakang adalah Waro Kate. Dengan cepat, pemuda itu bergerak ke kanan. Bila dirasakannya senjata lawan lewat, secepat kilat dia berbalik dan menendangkan kaki kanannya. Maka terdengarlah keluh kesakitan Waro Kate. Golok besar yang dipakainya untuk menyerang terlepas mental, sedang lengannya sakit bukan main akibat tendangan lawan. "Kalau mau menyerang dari depan sobat, bukan secara licik seperti itu." Kini terbukalah mata semua orang yang ada di situ. Waro Kate, seorang kepala rampok berilmu tinggi dan luas pengalaman. Bagaimana dia bisa dihajar hanya dalam satu gebrakan saja? Rupanya, nama Wiro Sableng yang digelari pendekar 212 tidak kosong belaka. "Kawan-kawan, mari kita semua kremus kurang ajar ini," teriak Dewa Maling Baju Hitam. Dengan senjatanya yang berbentuk suling hijau, dia mengirimkan satu tusukan ke dada pendekar. Kalau tadi dia merencanakan untuk menyembur muka pemuda itu dengan racun senjata tersebut, kini hal itu tak berani dilakukannya karena khawatir akan mencelakakan kawan sendiri. Tusukan yang dilancarkan Dewa Maling adalah satu tusukan kilat yang berbahaya. Namun tidak demikian mudah untuk merobohkan murid Eyang Sintu Gendang dengan satu kali serangan kilat itu. Sambil berkelit, Wiro menerpa ke arah setan nunggu muka pucat yang hendak memukul dari samping. Puh! Dua kepalan sama-sama beradu. Setan nunggu muka pucat terkejut dan menggigit bibir agar keluhan kesakitan tidak keluar dari mulutnya. Tubuhnya terhuyung dan ketika diperhatikan ternyata kulit tangannya telah lecet merah. Melihat ini, setan ungu muka pucat segera mengeluarkan senjatanya, yakni sebuah tasbih berwarna ungu. Sementara itu, buaya mata satu dari Kaliprogo telah pula mencabut pedang besar, sedang Waro Kate setelah mengambil senjatanya yang tadi terlepas terus pula menyerbu. Dalam pondok yang sempit itu, dengan tangan kosong, pendekar 212 dikeroyok oleh 4 tokoh silat golongan hitam yang berkepandaian tinggi. Wiro tahu adalah gila kalau dia menghadapi keempat lawannya dengan terus mengandalkan tangan kosong. Dalam 2 atau 3 jurus pasti tubuhnya akan kena di sate senjata-senjata lawan. Karena dia tak bisa menggerakkan tangan untuk melepaskan pukulan-pukulan sakti, maka tanpa membuang waktu lagi,
pemuda ini segera mencabut kapak maut naga geni 212 dari balik pinggangnya. Sinar putih pun berkibar. "Awas, kapak naga geni 212!" Seru setan ungu muka pucat memberi ingat kawan-kawannya. Peringatan itu tak ada gunanya karena sesaat kemudian terdengar suara tras yang dibarengi dengan pekik barakaseta atau buaya mata satu dari Kaliprogo. Tubuhnya terhuyung-huyung ke belakang, dada mandi darah, tersandar ke dinding pondok dan akhirnya roboh ke lantai tanpa berkutik lagi. Kekalapan Dewa Maling Baju Hitam melihat kematian kamratnya membuat dia melupakan keselamatan kawan-kawan yang masih hidup. Dengan serta-merta ditiupnya sulingnya. Sinar hijau bertabur manik-manik merah menyembur ke arah pendekar 212 Wiro Sableng. Wiro sudah melakukan betapa jahatnya racun dalam sinar itu. Dengan serta-merta menyapukan kapak naga geni 212 ke kiri. Keseluruhan sinar hijau dan manik-manik merah tersapu ke kiri di mana setan ungu muka pucat berada. Tak ampun lagi, begitu racun tersebut tercium olehnya, setan ungu muka pucat terbatuk-batuk beberapa kali. Dari mulutnya terdengar suara seperti mau muntah. Tubuhnya tergelimpang, mukanya berubah biru, sedang dari sela bibir membasahi ludah. "Dewa Maling, tindakanmu gegabah sekali!" teriak Warokate yang jadi penasaran melihat setan ungu muka pucat yang tak mungkin diselamatkan lagi jiwanya. "Terpaksa kubatalkan niat untuk ikut bersamamu. Kau bertempurlah seorang diri melawan pemuda itu." Habis berkata demikian, Warokate memutar tubuh dan melabrak pintu pondok lenyap di kegelapan malam. Melihat ini, lumerlah nyali Dewa Maling Baju Hitam. Segera pula dia memutar tubuh. Tapi Wiro Sableng mana mau memberi kesempatan lari pada yang satu ini. Sebelum Dewa Maling mencapai pintu, kapak naga geni 212 telah membabat putus salah satu kakinya. Tras! Dewa Maling terbanting di tanah dan menjerit-jerit kesakitan. "Kalau kau terangkan di mana tombak Trisula yang asli, aku akan selamatkan jiwamu," kata Wiro. "Setan alas, aku sudah bilang senjata itu dirampas oleh sepasang iblis betina." Di mana tempat kediaman mereka?" "Tanyalah sama setan neraka," jawab Dewa Maling. Racun kapak naga geni 212 masuk ke jantungnya dan detik itu juga manusia ini pun meregang nyawa. Wiro menggeledah pakaian Dewa Maling. Tombak Trisula tak ditemuinya. Menurut keterangan yang didapat oleh pendekar 212 Wiro Sableng, tempat kediaman sepasang iblis betina terletak di daerah berbukit-bukit di seberang hutan Bintara. 5 hari mengadakan penyelidikan, dia sama sekali tak berhasil menemukan sarang kedua gadis jahat tersebut. Selama ini, Wiro telah mendengar perbuatan-perbuatan kejam yang pernah dilakukan oleh sepasang iblis betina. Ada hal yang mengherankannya. Kenapa justru laki-laki muda dan yang bertampang gagah yang selalu menjadi korban kedua gadis tersebut? Hari ke-6 berlalu. Wiro Sableng memutuskan bila sampai hari ke-7 dia masih belum hasil menemukan kedua orang yang dicarinya itu, dia akan meninggalkan tempat tersebut dan mencari keterangan lain yang lebih jelas mengenai mereka. Demikianlah, pada pagi hari ke-7 itu, Wiro Sableng baru saja selesai mandi di dalam telaga Putri Intan Dewi yang terletak di hutan Bintara. Sewaktu sepasang kaki putih mulus terlihat yang melangkah lembut di antara semak-semak jauh di hadapannya. Pemuda itu cepat naik ke darat dan mengenakan pakaiannya lalu menunggu dengan tenang. Namun ketenangan hati pendekar muda ini hanya sejenak. Dadanya berdebar sewaktu pemilik kaki yang bagus tadi muncul di balik sebatang pohon besar. Ternyata dia adalah seorang dara berparas cantik sekali. Wiro mengingat-ingat beberapa orang gadis cantik yang pernah ditemuinya. Namun harus diakuinya bahwa yang satu ini adalah yang paling cantik yang pernah dilihatnya. Gadis ini mengenakan pakaian berbentuk jubah pendek berwarna biru tua berbunga-bunga kuning. Di tangan kirinya ada sebuah kendi besar. Dara ini kelihatan terkejut dan menghentikan langkahnya sewaktu sepasang mata yang bersinar
beradu pandang dengan pendekar 212. Di pagi yang segar, bertemu dengan seorang dara jelita, sungguh indah sekali rasanya hidup ini, kata pendekar 212 laksana seorang penyair. Dia tersenyum. Nona, siapakah kau? Tanya Wiro Sableng saya melangkah mendekati si gadis. Siapakah gadis itu? Apakah salah satu dari sepasang iblis betina? Untuk pastinya, dapatkan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.